wabarakatuh. Hai semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Yuk kita belajar mengenai kombinasi. Nah, pada materi kombinasi ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai apa itu kombinasi. Yang kedua mengenai apa itu rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan kombinasi. Yang ketiga, apa itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai contoh soal mengenai permasalahan kombinasi. Yuk kita belajar mengenai kombinasi. Sebelum kita mengenal apa itu kombinasi, kita harus mengetahui dulu tentang notasi faktorial. Karena biasanya notasi faktorial ini sering digunakan dalam menyelesaikan permutasi dan kombinasi. Jadi, notasi faktorial itu biasanya dilambangkan dengan tanda seru. Misalkan, kita akan menghitung hasil dari 4 faktorial. Nah, nilai 4 faktorial ini dapat dihitung dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Begitupun selanjutnya. Seperti misalkan menghitung hasil dari 10 faktorial. Nah, berarti 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu notasi faktorial, mari kita belajar mengenai kombinasi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu kombinasi. Jadi, kombinasi adalah aturan menyusun beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Biasanya, kombinasi ini sering ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pencampuran warna ataupun sebagainya. Nah, setelah kita mengenal apa itu kombinasi, sekarang kita akan belajar mengenai rumus yang digunakan untuk menentukan kombinasi. Rumusnya yaitu CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, CNR itu merupakan permutasi R objek dari N objek yang ada. Nah, N itu merupakan banyaknya objek keseluruhan, dan R itu merupakan banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, jadi ini nanti rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan kombinasinya. Setelah kita mempelajari mengenai rumus kombinasi, sekarang kita akan mempelajari mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Karena kebanyakan orang masih bingung tuh antara perbedaan permutasi dan kombinasi. Mereka kebanyakan bingung menganalisis soal ini termasuk ke tipe soal permutasi atau kombinasi. Yuk kita ketahui apa itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perbedaan yang pertama dapat kita ketahui dari pengertiannya. Untuk permutasi sendiri, di dalam permutasi itu kita sangat memperhatikan urutannya. Sedangkan di dalam kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, karena permutasi dan kombinasi ini memiliki perbedaan, akhirnya penyelesaiannya pun pasti berbeda. Nah, selain itu, yang ketiga, perbedaannya juga terdapat di rumusnya pastinya. Yang pertama di rumus permutasi itu, rumusnya P n, R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Sedangkan untuk kombinasi hampir sama dengan permutasi, hanya saja di bagian bawah ditambahkan R faktorial. Jadinya C n R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Perbedaan yang keempat yaitu untuk permutasi itu lambangnya dengan huruf P, sedangkan untuk kombinasi itu lambangnya dengan huruf C. Jadi itulah beberapa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Setelah ini kita akan mencoba melihat soal dan menganalisis soal ini termasuk ke dalam tipe yang mana. Berikut ini adalah soalnya. Nah, berikut kita sajikan dua permasalahan.
permasalahan yang pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Sedangkan pada permasalahan 2, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, permasalahan yang pertama itu termasuk ke dalam permutasi, dikarenakan memperhatikan urutannya yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Sedangkan pada permasalahan yang kedua itu kita dapat menyelesaikannya menggunakan kombinasi, karena di permasalahan ini penyusunannya tidak memperhatikan urutan. Jadi seperti itu cara membedakan antara permutasi dan juga kombinasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi, sekarang kita akan belajar mengenai contoh soal kombinasi. Nah, yang pertama itu soalnya, Risma pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Risma. Nah, yang diketahui bahwa N-nya yaitu 6 dan R-nya yaitu 3. Maka C 6,3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 dikali 6 min 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dikali 6 min 3 kan sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1, sehingga diperoleh hasilnya 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Risma adalah 20 kombinasi. Selanjutnya ada soal yang seperti ini. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Hitung banyak cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang pertama yaitu kita mencari bagaimana cara memilih 2 laki-laki. Diketahui bahwa tadi ada 5 orang laki-laki, maka 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Lalu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 kan sama dengan 3 faktorial. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu kan 2 kali 1 dan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, sehingga diperoleh 5 kali 4 dan 3 kali 2 kali 1 nya kan dicoret yang atas dengan yang bawah kita coret, sehingga sisanya 5 kali 4 dibagi 2 hasilnya 10. Ini untuk laki-laki. Lalu untuk pemilih perempuan, bahwa diketahui bahwa perempuan itu ada 3 orang dan yang akan diambil 2, jadi 3C2. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial dibagi 3 kali min 2 faktorial, sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Selanjutnya 3 kali 2 kali 1 dibagi faktorial 2 faktorial itu 2 kali 1, sehingga hasilnya 3. Lalu kita kalikan antara hasil cara memilih 2 laki-laki dan cara memilih 2 perempuan, yaitu 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi banyaknya cara memilih perwakilan BEM tersebut adalah 30 cara. Mungkin itu beberapa contoh soal mengenai kombinasi. Mungkin hanya itu saja materi mengenai kombinasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.